NU hari ini disasar. Orang NU itu paling senang dengan habaib, menghormati para habaib. Ini ajaran ulama-ulama NU. Peluang ini pun masih dipakai, Pak, menciptakan oknum-oknum habaib untuk menghancur leburkan NU, menghina ulama NU, menghina Gus Dur dan sebagainya. Ini boneka nih, boneka nih. Kita harus membangun kecintaan kepada Rasulullah lewat penghormatan terhadap para dzurriyyahnya. Tapi soal moral lain lagi, Pak. Meskipun Habib kalau bajingan ya bajingan aja. Ini mohon maaf, Pak, ini persoalan moral manusia. Kalau kita kemudian benci kepada orang yang melakukan penipuan tapi dia Habib, ya kita benci kepada kelakuannya, bukan kepada Habibnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun kalian berada, semoga kita selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang penuh berkah ini, saya akan menyajikan sebuah video penyampaian yang disampaikan oleh Gus Islah Bahrawi, di mana beliau adalah seorang yang paham tentang sejarah Islam yang ada di Indonesia ini khususnya. Untuk mengenai keilmuan dari beliau tentang masalah sejarah ini sudah tidak diragukan lagi. Beliau adalah sangat jenius dalam penyampaian di beberapa tempat, baik di kajian-kajian Islam, dimanapun tempatnya ia menyampaikan suatu kajian, selalu memberikan wawasan pengertian kepada anak-anak muda untuk terus mengkaji, belajar sejarah Islam yang sebenarnya, khususnya yang ada di Indonesia ini, agar kita tidak ketinggalan dengan sejarah Islam yang sebenarnya. Oleh sebab itu, marilah kita simak terlebih dahulu kajian penyampaian yang disampaikan oleh Gus Islah berikut ini. Pada abad ke-18, orang Eropa mengirim 25 orang untuk pura-pura masuk Islam. 25 orang. Salah satunya dikirim ke Indonesia, namanya Snuk Horgronya. 24 lainnya disebar ke berbagai negara dan salah satunya juga diterjunkan di Arab Saudi, namanya Lawrence of Arabia. Ini agen rahasia Inggris. Nanti saya ceritakan. Nah, di dalam buku ini Philip Hitti mengatakan bahwa 25 orang ini kemudian melaporkan ke Eropa. Ini hasil temuan saya. Kelebihan Islam apa? Kekurangan Islam itu apa? Kelebihan umat Islam adalah umat Islam dari sejak dulu DNA-nya, genetiknya, mereka sangat tekun dalam menggali ilmu pengetahuan. Ini temuan dari 25 orang yang dipura-purakan menjadi mu'allaf. Mereka semuanya dianggap sebagai ahli agama, 25 orang ini. Bahkan Snuk Horgronya itu juga seorang hafidz Quran. Diterjunkan di Aceh. Nanti ada temuan-temuan di Aceh bagaimana dia merontokkan Aceh sebagai bagian dari perpanjangan tangan Kekaisaran Utsmani pada zamannya. Nah, kekurangan umat Islam apa? Kekurangan umat Islam adalah ketika umat Islam ini diberikan mimpi-mimpi politik, umat Islam akan saling tikam sesama orang Islam dan umat Islam akan saling mengkafirkan sesama umat Islam dan juga umat Islam akan saling berperang sesama orang Islam. Ini temuannya. Lalu kemudian European Council itu menurut Philip Hitti memutuskan oke. Kesimpulannya ada dua. Satu, kalau begitu jangan sampai orang Islam ini berkenalan dengan ilmu pengetahuan. Kalau dia diperkenalkan dengan ilmu pengetahuan dan mereka mendalami ilmu pengetahuan, maka umat Islam ini akan menjadi bahaya dan akan menghegemoni seluruh dunia. Semua peradaban manusia ini akan dipegang oleh umat Islam. Sama seperti ketika umat Islam memegang ilmu pengetahuan pada abad pertengahan di Baghdad. Umat Islam pernah menjadi kontributor utama terhadap peradaban manusia. Coba bayangin. Mulai dari matematika, astronomi, teknologi, ilmu kedokteran, semua dipegang. Dan semua ilmu yang dihasilkan oleh pemikiran orang Islam ini kemudian dipakai oleh seluruh bidang ilmu yang ada hari ini. Ini semuanya terjadi di dalam Islam. Dan umat Islam betul-betul menguasai peradaban dunia. Semua keilmuan dunia ini kemudian diatur oleh pemikiran orang Islam. Bahkan
Ateisme di Eropa belum ada. Yang menemukan pertama kali itu adalah ilmuwan Islam. Yang tidak percaya kepada Tuhan pertama itu orang Islam. Abul A'la Al-Ma'arri, Ibnu Al-Mukaffa, Abu Bakar Razi. Ini adalah penemu-penemu ateisme pertama. Tapi karena dia ditemukan di Arab dan tidak populer pemikirannya, kemudian diusung ke Eropa dan jadi prinsip dasar ateisme modern lewat Darwin, Feuerbach, Ernest Bloch, Karl Marx, dan sebagainya. Artinya dalam sisi positif dan negatif pun Islam berkontribusi terhadap berbagai pemikiran umat manusia pada zamannya. Kekhawatiran ini kemudian muncul, jangan lagi orang Islam memegang ilmu pengetahuan. Kenalkan dia dengan urusan politik supaya dia bisa berantem sesama orang Islam dan umat Islam tidak solid, saling berpecah belah, saling berperang satu sama lain, dan mereka akan tercipta sekte-sekte yang kemudian semakin banyak sekte berarti soliditasnya akan semakin rapuh. Bagaimana caranya? Kembalikan pemikiran politik mereka kepada referensi ideal masa lalunya. Kembalikan dia kepada zaman khilafah dulu, supaya peradaban dia tidak maju dan peradaban manusia masa depan tetap dikuasai oleh kita. Ini Philip Hurihiti, bukan kata saya. Sehingga apa kemudian caranya? Katakan kepada orang Islam bahwa kembali ke khilafah ini adalah ajaran agama dan bagian dari akidah. Kalau yang tidak percaya bahwa atau ada orang yang menolak khilafah, maka orang ini keluar dari keimanannya. Ini Pak cikal bakalnya. Lalu pertama kali apa yang digunakan? Dicari kemudian. Tafsir tentang agama ini kan sama seperti KUHP Pak. Di pengadilan itu pasalnya sama. Tapi pembelanya ingin meringankan, jaksa penuntut umum ingin memberatkan dengan pasal yang sama. Tafsir agama juga demikian. Dicari celah semuanya. Maka kemudian ditemukanlah satu urat dasar dari semua ini. Bagaimana cara memecah belah orang Islam? Gunakan pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa yang disebut dengan konsep al-wala wal bara'. Ini yang kemudian dipakai oleh Lawrence dan seorang ulama dari Najat, Saudi Arabia bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Kerepotan Pak. Para Gus kalian, mohon maaf para kiai. Mungkin sudah ada yang mendengar kisah ini, tapi mohon maaf saya mesti memperjelas sekali lagi. Lalu kemudian Muhammad bin Abdul Wahab dan keluarga Ibnu Saud merasa kerepotan. Gimana cara memisahkan ini? Sementara secara politik Saudi Arabia ini berada dalam cengkraman Kekaisaran Utsmani, tapi secara de facto, secara wilayah dikuasai oleh kolonial Inggris. Secara politik keislaman di bawah Kekaisaran Utsmani. Lalu bagaimana cara memisahkan ini? Keluarga Ibnu Saud memiliki musuh namanya keluarga Ibnu Rashidin dari kota Ha'il. Ini seorang habaib. Ini kemudian mengapa orang Wahabi mengharamkan penghormatan terhadap dzurriyyah Nabi. Dari sini awalnya. Kenapa diharamkan? Supaya orang Saudi tidak mendukung Ibnu Rashidin. Karena Ibnu Rashidin dan keluarga Ibnu Saud ini berperang sebanyak 8 kali. 13.000 orang Saudi mati dari kedua belah pihak. Lalu kemudian, kalau begitu kita pakai al-wala wal bara'-nya Ibnu Taimiyah. Kita harus pakai ini. Untuk apa? Untuk menyaring supaya orang Islam ini ketemu. Siapa pihak mereka, siapa pihak kita. Lalu diayaklah dengan sistem ini. Orang-orang yang merasa bahwa tidak cocok dengan pemikiran ini, kabur ke Yordan, kabur ke Libanon, kabur ke Syria, ke Damaskus dan sebagainya. Sehingga akhirnya apa? Keluarga Ibnu Saud berkuasa dan kemudian untuk mensterilisasi kekuasaan keluarga Ibnu Saud dibuatlah berbagai ajaran-ajaran baru yang disebut dengan Wahabi. Karena ulamanya bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Siapa Muhammad bin Abdul Wahab? Seorang ulama dari Najat. Nama aslinya Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Dari marga ini kita runut ke atas. Pertama kali orang yang berani melawan kepada Rasulullah namanya Zulkhuwaisirah. Zulkhuwaisirah siapa namanya? Zulkhuwaisirah At-Tamimi. Saya tidak ingin mendiskreditkan At-Tamimi yang ada di Indonesia. Ini soal moral saja. Tapi secara genetik nanti ada hubungannya. Ada At-Tamimi di sini yang juga menjadi aktivis NU.
Ini bukan itu. Saya hanya ingin merunut sampai kepada Muhammad bin Abdul Wahab saja dulu. Tidak semua At-Tamimi ini kotor seperti At-Tamimi yang lain. Tapi yang melawan kepada Rasulullah pertama ketika Rasulullah membagi harta ghanimah, lalu dia menuduh Rasulullah tidak adil, itu namanya Zulhuwaisirah At-Tamimi. Asalnya dari mana? Dari Najd. Lalu kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan, ini kelompok ini nih, ntar kalau baca Quran cuma sampai kerongkongannya aja. Dan kelompok seperti ini nanti seperti kelompok yang anak panah yang lepas dari busurnya, liar, tidak terkontrol. Dan betul, pada zaman Sayyidina Ali muncul satu kelompok pembangkang yang mengkafirkan Sayyidina Ali, namanya kelompok Khawarij. Motornya siapa? Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Dari mana? Najd. Ada lagi siapa? Amir bin Bakir At-Tamimi. Dari mana? Dari Najd. Yang terakhir yang saya sebut tadi adalah penemu ajaran Wahabi bernama Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Dari mana? Dari Najd. Udah sampai di situ. Karena di sini At-Tamimi banyak. Nanti disangkain saya mendiskreditkan At-Tamimi. Bani Tamim ini memang punya DNA untuk melakukan pemberontakan kepada siapapun yang memerintah. Sampai mereka akan berhenti kalau dia yang berkuasa. Tapi persoalannya kemudian, Wahabisme ini kan sudah berkuasa lewat keluarga Ibnu Saud. Mereka memang tidak menjadi pemberontak Bapak Ibu sekalian. Tapi kemudian ajaran ini diekspor ke seluruh dunia, ke negara-negara muslim termasuk ke Indonesia. Lewat siapa? Lewat orang-orang Eropa dan orang Barat, Pak. Ini diakui oleh Muhammad bin Salman, silakan cek di Google. Di frontline PBS dia mengakui bahwa Wahabisme ini dulu diminta oleh negara-negara Eropa dan Amerika untuk diekspor paksa ke seluruh dunia. Tujuannya apa? Untuk menandingi pengaruh Uni Soviet lewat paham komunisme, di mana negara Barat sangat khawatir. Yang bisa menandingi ini ya hanya Wahabisme, karena sudah terbukti memerdekakan Saudi dari Kekaisaran Ottoman. Ajaran-ajaran Saudi ini, ajaran-ajaran Wahabi ini kemudian sama seperti yang kita kenal hari ini, yang selalu menyerang ajaran-ajaran dari para ulama Nahdlatul Ulama yang kita kenal hari ini. Mengapa kemudian orang-orang Wahabi mengharamkan ziarah kubur, tawassul diharamkan? Karena memang dari dulu orang-orang Saudi dilarang untuk punya ikatan masa lalu dengan leluhurnya. Supaya apa? Supaya loyal kepada keluarga Ibnu Saud. Makam Kanjeng Nabi itu hampir dihancurkan oleh orang Wahabi. Kalau Komisi Hijaz dari para ulama NU tidak melarang. Syekh Nawawi Al-Bantani termasuk Mbah Hasyim Asy'ari juga ikut melarang penghancuran makam Rasulullah di Madinah. Ini tolong tepuk tangan kepada para ulama NU. Mengapa mereka ngotot ingin menghancurkan situs-situs kenabian? Supaya orang Saudi tidak punya ikatan masa lalu dengan Rasulullah. Makanya mereka mengharamkan maulid juga. Kenapa mereka ingin putus dengan Rasulullah? Supaya orang Saudi semua mendewa-dewakan keluarga Ibnu Saud. Dan mengapa musik diharamkan, budaya diharamkan? Karena mereka sangat takut dengan masyarakat Saudi yang berkumpul. Takutnya ketika mereka berkumpul membangun pemberontakan. Karena pada zaman itu revolusi di setiap negara didahului dengan kebudayaan-kebudayaan. Makanya jangan heran kalau wayang juga diharamkan oleh orang Wahabi. Musik juga diharamkan. Kita tidak berbicara Saudi hari ini. Saya baru pulang umroh 2 bulan yang lalu. Saudi betul-betul jauh berbeda hari ini. Orang Wahabi di Indonesia ingin menjadikan Indonesia seperti Saudi masa lalu. Tapi orang Wahabi di Saudi hari ini ingin menjadikan Saudi seperti Indonesia hari ini. Kebalik-kebalik. Bapak Ibu sekalian, saya berbicara ini bukan karena terlalu fanatik terhadap NU, bukan. Saya ulangi sekali lagi, kalau saya tidak keliling ke Afrika, saya tidak keliling ke Asia Selatan, ke negara-negara konflik di Timur Tengah, termasuk juga di beberapa negara konflik di Asia Tenggara, saya mungkin tidak akan bercerita tentang ini. Karena apa? Karena semua disebabkan oleh pengaruh ini. Sunni, Syiah bermusuhan, gara-gara politik Pak, sampai sekarang nggak akur-akur. Kalau sudah persoalan politik Pak, umat Islam itu nggak mikir imannya sama, syahadatnya sama, Qurannya sama, nggak mikir Pak. Pokoknya kalau beda orientasi politik, lu musuh gua. Ini Islam ini. Nah peluang ini yang dilihat oleh orang Barat. Lalu orang Barat menciptakan boneka-boneka politik.
NU hari ini disasar. Orang NU itu paling senang dengan habaib, menghormati para habaib. Ini ajaran ulama-ulama NU. Peluang ini pun masih dipakai, Pak, menciptakan oknum-oknum habaib untuk menghancur leburkan NU, menghina ulama NU, menghina Gus Dur dan sebagainya. Ini boneka nih. Makanya saya setuju dengan Kiai Nasih tadi yang mengatakan kita betul-betul memposisikan Ahlul Bait itu sebagai posisi tertinggi. Kita sepakat itu. Karena ini bagaimanapun kita harus membangun kecintaan kepada Rasulullah lewat penghormatan terhadap para dzurriyyahnya. Tapi soal moral lain lagi, Pak. Meskipun Habib kalau bajingan ya bajingan aja. Ini mohon maaf, Pak, ini persoalan moral manusia. Kalau kita kemudian benci kepada orang yang melakukan penipuan tapi dia Habib, ya kita benci kepada kelakuannya bukan kepada Habibnya. Saya ditipu berkali-kali, Pak, sama Habib karena saking takdimnya. Wallahi, batu cincin lah apalah. Dikatakan ini blue safir, ahli ini, wallah asli ini. Ternyata beling, Pak. Jatuh di kamar mandi, prang, beling. Dari botol. Nah coba, ini mohon maaf, ini saya cerita soal ini bukan apa. Untuk dzurriyyah Nabi, kita sepakat, kita mengikuti anjuran para ulama yang kita belajar juga, Durratun Nasihin juga kita temukan kok itu. Bahwa menghormati dzurriyyah itu sama artinya dengan menghormati Kanjeng Nabi. Kita sepakat itu. Tapi habaib itu bukan Habib, Pak. Habaib itu jamak. Habib ini kan persoalan persorangan, individu. Kelakuannya macam-macam, Pak. Kalau ada Habib yang kemudian memperkosa pasiennya di Bekasi sampai 3 orang, sampai hamil 2 orang itu, kita mau cium tangan. Mohon maaf, saya mending cium tangan ke Kiai Nasih aja. Ini saya tidak. Nah, persoalannya kemudian ada beberapa oknum Habib yang justru menghancur leburkan NU dan membentuk enklav perlawanan di NU. Madura itu hancur lebur, Pak, hari ini NU-nya. Karena apa? Politik, Pak. Mulai dari zaman Prabowo 2014, Prabowo 2019, hari ini Anies, semua dibelah-belah umat itu. Hadir ke sana Habibnya. Isinya apa? Memecah belah orang, mengkompori orang, lawan semua. Yang tidak mendukung Anies itu adalah orang kafir yang tidak setuju terhadap Islam. Ini loh yang dilawan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz gelisah karena masjid dan majelis keagamaan diisi oleh caci maki terhadap orang lain karena persoalan politik. 60 tahun, Pak, pada zaman Bani Umayyah. Lalu kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz membuat keputusan, udah hentikan semua politisasi di masjid dan juga di berbagai jamiah ini. Hentikan semua. Kita nggak boleh lagi menggunakan lembaga-lembaga keagamaan termasuk rumah-rumah ibadah untuk saling mencaci maki karena persoalan politik. Lalu Khalifah Umar bin Abdul Aziz membuat ketentuan khotib Jumat harus membaca surat An-Nahl ayat 90. Nah, makanya kemudian para khotib hari ini membaca ayat itu. Untuk menghentikan apa? Menghentikan politisasi agama di masjid, Pak. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Kan gitu khotib. Ini sebenarnya yang menggagas adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah kelima dari Bani Umayyah, untuk menghentikan apa? Politisasi agama di masjid. Hari ini ada partai baru netes bilang mari kita jadikan masjid sebagai tempat jihad politik. Ini mohon maaf, Kiai, mohon nyancuk. Saya paling benci itu. Saya paling benci. Ini yang merusak umat Islam, Pak. Memecah belah umat Islam. Karena kepentingan politik kemudian umat Islam dipecah belah supaya apa? You are either with them or you are with us. Ini bahaya, Pak. Inilah yang terpancing oleh pemikiran-pemikiran orang Barat. Pak, Al-Qaeda, ISIS itu ciptaan orang Barat, Pak. Saya tidak menampik itu. Yang menciptakan Boko Haram, Al-Shabaab, Hasan Turabi, Laskar At-Taibah, Gerakan Thailand Selatan, Abu Sayyaf di Filipina, ini semua adalah produk-produk turunan yang difabrikasi oleh orang-orang Barat. Termasuk di Indonesia, Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarud Daulah, Jamaah Ansarus Syariah, dan semua berbagai banom-banomnya mereka ini yang ada di Indonesia. Ini semua difabrikasi oleh orang Barat. Lalu, apakah Densus juga ikut menjadi fabrikasi orang Barat? Bukan, karena mereka ini tidak tahu bahwa mereka ini difabrikasi oleh orang Barat. Mereka ini adalah korban semua. Meskipun kita tahu itu fabrikasi orang Barat, kalau dia memeledakkan diri di pesantren Miftahul Huda, ini waduh, naudzubillah min dzalik.
Misalnya, apakah kita harus diamkan? Enggak, harus kita tindak. Meskipun kita tahu mereka ini hanya korban ideologi transnasional, mereka ini adalah korban pembodohan dari berbagai fabrikasi itu, tapi kan ini harus disadarkan. Makanya Densus itu nangkep bukan untuk digebukin, Pak. Densus itu nangkep untuk disadarkan di penjara. Mengapa harus ditangkap? Kok nggak disadarkan di kampung-kampung? Ya mereka kabur-kabur, Pak. Kabur-kaburnya mending kaburnya ke sawah-sawah, kaburnya ke toko kimia bikin bom, Pak. Makanya kemudian ditangkap, dipenjara, kemudian disentuh penyadaran-penyadaran oleh kami termasuk saya. Makanya saya bilang saya menemui teroris-teroris yang ditangkap oleh Densus itu untuk menyadarkan. Nah semua ini mereka ini adalah penganut faham Wahabi. Saya pastikan kalau ada yang nggak percaya daftar ke saya bawa ke penjara, ngobrol sendiri sama terorisnya. Kalau dia ngaku NU saya yang nginjek lehernya. Mereka itu Pak, ini mohon maaf, bukan ukuran sebenarnya jenggot itu. Mereka kan jenggotnya panjang-panjang Pak. Meskipun saya sering katakan, tahu nggak? Kamu kata Imam Ghazali apa? Makin panjang jenggot kamu, otakmu makin kecil. Mereka katakan, itu kan kata kamu ahlul bid'ah katanya. Nah, saking taatnya mereka terhadap sunnah, terhadap yang namanya jenggot itu kalau dipotong, mereka ngamuk. Jadi saya bilang, kamu agamanya bukan Islam, kamu agamanya jenggot berarti. Nah, mereka itu nggak mau kalau dipotong pendek. Mereka maunya panjang segini. Nah, ini berarti ukurannya apa? Ini ideologinya masih kuat. Kadang-kadang saya menggunakan medium rokok, Pak, memeriksa mereka. Ketika mereka udah suntuk, diperiksa berjam-jam, dibongkar isi kepalanya, saya ngerokok, basbu saya sembur-semburin gitu kepada dia gitu. Akhirnya dia mau ngerokok. Oh, ini tinggal separuh ideologinya nih. Ukurannya itu. Kadang-kadang kalau udah capek banget dia kehausan, saya kasih minuman di tangan kiri gitu, di posisi tangan kiri di sini, dia ngambilnya pakai tangan kiri. Wah, ini udah tinggal seperempat ini. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sungguh sangat luar biasa apa yang telah disampaikan oleh Gus Islah tentang sejarah Islam. Mudah-mudahan kita sebagai generasi muda, orang-orang NU, anak-anak muda di Nusantara ini dengan pencerahan yang disampaikan oleh Gus Islah menjadikan kita lebih tahu bagaimana sejarah Islam khususnya di kaum Nahdiyin agar kita paham dan mengetahui supaya kita tidak dibodohi oleh orang-orang yang ingin merusak ataupun memecah belah umat Islam ini. Semoga menjadikan manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.